Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. walafiat. Puasa lagi alhamdulillah datang. Puasa lagi, alhamdulillah kita ketemu lagi dan saya semakin bersemangat karena hari ini nih udah Masya lama banget Allah. gak ketemu sama Ustadz Alimin. Udah berapa tahun ya gak ngisi? Sekitar 8. Iya, udah lama banget Iya. tuh. Udah lama banget Lama ya waktu sekali. itu terakhir Iya. di Pro 2 ya, Pro 2, waktu itu iya. acaranya Pro 2. Nah, sahabat Sasambu seperti biasa ya, nggak jauh-jauh beda dengan acara kurma ya di Pro 2 dulu atau mungkin Muzakarah Ramadannya Pro 1. Tajil juga hadir, kita akan mengupas tuntas segala hal yang berkaitan dengan Ramadan, tokoh-tokoh Islami gitu ya. Tapi kita lebih santai dan kali ini topiknya sahabat Sasambu adalah Ramadan sepenuh hati seperti bakti Uwais Uwais Al-Qarni. Al-Qarni. Nah, langsung aja mungkin nih Ustadz Siap. Alimin ini ya, karena kita nggak bisa sampai dengan jam 6 sore, nanti Betul. jam 17.45 kita harus ikut siaran ke Pro 1. Saya langsung aja bukan persembahkan sebenarnya, persilahkan ini Ustadz Persilakan. Alimin untuk menyampaikan materi kita sore hari ini, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Para sahabat Sasambo yang insya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah hari ini hari pertama Ramadan. Allah kembali mempertemukan kita dengan bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh dengan banyak kebaikan ya. Semoga dengan datangnya Ramadan ini menyebabkan derajat kita naik ya. Allah muliakan dengan kita datangnya Ramadan dan kita menjadi salah satu peserta di madrasah Ramadan kali ini. Amin. Ya namanya madrasah artinya kita dididik gitu. Ada Betul. ilmu yang akan kita dapatkan, banyak insight baik yang Allah akan berikan buat kita. Kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat wasabiahnya dan juga kepada mereka yang selalu istiqomah menjalankan adinul Islam selama-lamanya. Wah, senang sekali sahabat Sasambu, saya kali ini insya Allah kita akan berbagi terkait dengan hal-hal yang luar biasa. Dari tokoh-tokoh yang masa lalu, tokoh masa depan, tokoh yang sana. Tapi kita ingin berbagi tentang hal-hal yang baik dari orang-orang yang viral di zamannya. Nggak punya media sosial tapi viral gitu ya. Iya. Viral sampai saat ini. Mereka sosok para sahabat, para tabi'in. Dan hari ini kita akan bicara tentang sosok yang luar biasa, viralnya sampai saat ini. Bahkan bisa jadi anak-anak sekolahan gitu, anak-anak SD kenal tokoh ini. Beliau salah seorang tabi'in ya. Ada sahabat, ada tabi'in ya. Nah sebelumnya kita mesti kenal dulu nih apa itu tabi'in, apa itu sahabat. Sahabat itu adalah sahabat Rasulullah tentunya ya. Sahabat itu adalah mereka itu ketemu sama Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka beriman atas risah yang sampai Rasulullah SAW, dan mereka meninggalnya itu dalam kondisi juga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beda dengan tabi'in nih. Tabi'in itu mereka nggak ketemu sama Rasulullah SAW. Mereka bisa jadi hidup sezaman dengan Rasulullah, seperti tokoh yang akan kita bahas kali ini, Uwais Al-Qarni. Dia hidup sezaman tuh dengan Rasulullah SAW, namun nggak sempat ketemu karena ada satu hal yang kita bahas sore hari ini. Dan beliau ini tetap beriman kepada Rasulullah SAW, rindu kepada Rasulullah SAW, dan sosok inilah yang nanti akan menjadi pelajaran berharga bahkan bagi para sahabat-sahabat besar semisal Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Itu nanti. Nah insya Allah 3 hal fokus kita sore hari ini kita akan bahas. Pertama tentang fokus kepada kenapa nih sosok ini penting gitu. Yang kedua bagaimana baktinya Uwais Al-Qarni. Dan ketiga bagaimana tentang proyeksinya dalam ibadah kita untuk kita optimalisasi agar Ramadan ini benar-benar sepenuh hati terkait dengan kisah-kisahnya nanti Uwais Al-Qarni. Seperti itu Mbak Sari. Jadi itu ya. Nah, saya juga penasaran nih. Tadi kan Ustadz Alimin mengatakan bahwa ini kita mau memetik pelajaran juga dari tokoh-tokoh ini. Betul. Nah, penasaran saya kenapa di edisi pertama ini Ustadz Alimin memilih tokoh yang Uwais satu Al-Qarni ini. ya. Kenapa nggak yang lain gitu ya? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak Nabi Muhammad aja gitu? Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ya, baik teman-teman sekalian, kenapa saya nggak pilih Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Kenapa nggak pilih tokoh yang lain aja gitu? Untuk kita bisa ambil insight baiknya untuk Ramadan kita gitu. Kenapa saya pilih tokoh ini teman-teman sekalian? Karena ini pertama, beliau tuh orang yang biasa. Orang biasa nih, orang biasa yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Tapi tempat tinggal itu jauh dari Rasulullah SAW, jauh tempatnya. Dia berada di Yaman. Ya, tempatnya Yaman. Beliau hanya seorang penggembala,
hidup bersama ibunya, dan Rasulullah tuh langsung mention tuh kepada sahabat mulia Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang ada di zaman Rasulullah SAW. Kenapa di-mention? Karena disebut nih, di-spill satu nih sahabat, kok ada orang keren tapi nggak sempat ketemu sama Rasulullah SAW, nggak sempat ketemu gitu. Tapi Rasulullah udah tahu ada berita dari Allah Subhanahu Wa Taala yang membisikkan Rasulullah tentunya bahwa ini tokoh ini keren gitu. Kerennya kenapa, nanti kita bahas di sesi kedua gitu ya. Nah, ada hadis Rasulullah SAW, hadis yang sahih banget ya. Disampaikan, saya sampaikan artinya saja teman-teman sekalian. Waktu kita nggak cukup banyak. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan di tengah para sahabat ya di zaman Rasulullah SAW bahwa nanti kata Rasulullah SAW akan datang. Rasulullah menyampaikan ya'ti alaikum, akan datang kepada kalian gitu. Seorang bernama Uwais bin Amir bersama rombongannya pasukan dari Yaman, kata beliau Rasulullah SAW. Ia berasal dari Murad, ya, tepatnya dari kampung namanya Qarn. Ia memiliki penyakit kulit kemudian sembuh darinya kecuali bagian dari 1 dirham saja. Ia punya seorang ibu dan sangat berbakti padanya. Seandainya ia mau bersumpah pada Allah, maka akan diperkenankan yang ia pinta. Nah, jika engkau mampu agar ia meminta kepada Allah supaya engkau diampuni, maka lakukanlah, minta kepadanya. Kata Rasulullah SAW, ya faf'al, minta kepada Uwais. Kalau kamu mau ketemu, maka sejak zaman itu Umar bin Khattab itu berkali-kali kalau ada rombongan ke Madinah datang ya di zaman Rasulullah SAW itu, dia cari tuh rombongan dari Yaman, cari yang namanya Uwais. Nggak ada satu pun dia nggak terkenal gitu, nggak dikenal juga gitu, karena beliau juga cuma seorang penggembala dan dia senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Nah, teman-teman sekalian, para sahabat Sasambu, jadi dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengatakan sesungguhnya sebaik-baik tabi'in, disebutkan nih sebaik-baik tabi'in, inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Jadi sebaik-baik tabi'in adalah laki-laki bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu dan sangat berbakti kepadanya. Jika engkau berumur panjang dan bertemu dengannya, mintalah agar ia memohonkan ampunan Allah untukmu. Tuh, itu. Itu, wah, Masya Allah itu ya. Jadi kalau kalian ketemu nih sama orang, Rasulullah nggak pernah ketemu tuh sama orang ini gitu. Sampai wafatnya Rasulullah SAW, nanti baru ketemu nih. Di zamannya Umar bin Khattab, dia jadi khalifah penggantinya Abu Bakar As-Siddiq, jadi khalifah kedua. Umar bin Khattab sempat ketemu nih sama tabi'in ini. Tapi sejatinya dia udah hidup di zamannya Rasulullah SAW gitu. Cuman nggak pernah ketemu sama Rasulullah. Nggak pernah ketemu gitu. Sempat beliau suatu ketika itu minta pamit sama ibunya. Saking berbakti itu apa-apa pasti minta sama. Dan ibunya orang beriman gitu. Nah, beliau suatu ketika dia pamit kepada ibunya, Bu, saya pingin sekali sama tolong, saya rindu sama Rasulullah SAW, kekasih Allah itu. Nah, akhirnya dengan agak diskusi agak panjang ya sama ibunya, oke, aku berikan kamu waktu, tapi kalau hajatmu sudah selesai, kamu balik ke rumah karena aku membutuhkanmu gitu. Nah, Rasulullah Yaman ke Madinah dong, gitu, bukan perkampungan kita ke Ampenan gitu, kita ke Cakranagara, bukan. Beliau harus naik onta, naik keledai, dan kendaraannya harus ada. Sementara beliau nggak punya sesuatu, dia cuma menggembala hewan orang lain, dan dia nggak punya untuk pergi misalnya pakai onta kah, pakai apa itu enggak. Nah, dia langsung ke rumah Rasulullah SAW di Madinah saat itu ketemu, tapi dia ketuk pintunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membuka itu adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan mengatakan Rasulullah nggak ada. Dia cari Rasulullah SAW. Dia hatinya, aduh, saya mau nunggu gitu. Saya ingin ketemu Rasulullah, tapi ibuku tadi udah mesanin kalau kamu udah nyampe ke sana kamu harus sholat balik. Dan dia cuma nitip salam kepada Rasulullah SAW melalui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah anha, dan beliau menyampaikan titip salam saja. Dan benar saja, ternyata Rasulullah sedang berperang, dan sepulang berperang Rasulullah SAW tadi ada laki-laki yang datang cari saya. Iya benar, tadi ada laki-laki dari Yaman katanya nyari engkau. Disebutlah ciri-cirinya, dan itulah asbab tadi turun hadis ini gitu, disampaikan para sahabat bahwa nanti ada rombongan dari Yaman, ada pemuda dari Yaman namanya Uwais bin Amir, dan kalau kamu ketemu sama dia karena dia punya bakti yang luar biasa pada ibunya, kamu minta tuh karena doanya nggak pernah meleset, nggak pernah tidak dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu Mbak Sari. Ya, itu istimewanya ya, makanya tadi dia bukan nabi, bukan gitu, nabi, tanda petik manusia biasa. Manusia biasa. Cuman tadi kita dianjurkan kalau misalnya bertemu dengan orang ini ya mintalah untuk didoakan gitu. Karena pertama bisa jadi karena kesalehannya, kedua juga karena ketaatan baktinya kepada ibunya. Ini saya langsung ngerasa tersentuh. Nah, tadi kenapa lagi alasan ketiga, kok saya nggak ngambil sosok sahabat kayak gitu?
Nabi Muhammad SAW kah gitu ya. Ini satunya. Ini kenapa di depan sahabat mulia Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, supaya kita sebagai manusia, sebagai pengikut Rasulullah SAW juga punya. Oh iya ya, orang biasa aja tuh disebut nama Rasul. Kebayang nggak sih kalau saya disebut sama Pak Jokowi presiden kita? Langsung kayak aku waduh gitu dimention sehari yang ada di Ampenan atau di Sesele gitu disebut dimention akunnya oleh Pak Jokowi atau siapa menteri gitu ya. Kita akan berbunga-bunga betapa ini Rasulullah nyebutin namanya karena dia istimewa. Nah nanti insya Allah sesi kedua di kelanjutan ini insya Allah kita bahas baktinya kayak apa sih orang ini kok bisa istimewanya Rasulullah sampai bela-bela nyebut nama orang ini. Kalau kamu ketemu sama dia nih orang ini, maka minta kamu doakan dia gitu. Oke. Nah, sahabat Sambo boleh tuh, tadi ada telepon yang bunyi cuma nggak sempat kita angkat. Boleh telepon di 0370 621 355 atau di 087823310055 ya. Kita punya waktu sampai 17.45 sahabat Sambo ya. Ini menarik ya, apa sih istimewanya selain itu tadi? Tapi kita jeda dulu sejenak sahabat Sambo, satu lagu aja. Jadi untuk sahabat Sambo tetap bersama kami. Boleh juga nonton siaran ini